Sebuah pertanyaan, apakah benar Presiden Iran benar-benar wafat? Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Cerita Untungs kali ini akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan di seluruh dunia, yaitu kondisi geopolitik Iran setelah presidennya tewas. Bersama Ustadz Zulkifli Ali akan memberikan pandangannya yang mendalam tentang bagaimana perubahan politik di Iran. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untungs? Terima kasih untuk segala respons, masukan, kritikan, saran. Semoga yang menyaksikan channel kita beruntung ya untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru atau masukan baru ya. Jika dirasa setiap tayangan kita ada bermanfaat, monggo silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Ada satu berita besar di minggu-minggu ini. Beritanya adalah Presiden Iran pesawatnya jatuh, helikopternya jatuh gitu, dan ditetapkan wafat di kecelakaan tersebut. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kejahatan yang tidak lazim yang biasanya terjadi di Iran untuk seremonial pejabat atau imam yang wafat. Nah, kita akan mendengar secara lebih detail oleh guru kita, ada Buya Zulkifli. Apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Mas Adi Untung, apa kabar juga? Sehat Buya? Kok makin muda kelihatannya? Buya jangan nyindir saya. Mentang-mentang Buya nggak pernah istirahat ini Buya, selalu berolahraga tiap hari. Alhamdulillah, ini sudah mengarah-arah nih Mas Adi. Kita akan membawa temanya nanti Buya. Ya, siap. Wah, benar-benar. Buya, kita nggak ketemu ada kali ya, hampir sebulan Buya ya? Lebih. Hampir sebulan lebih ya? Lebih. Gitu. Sebelum sebulan kita setiap hari ketemu gitu ya? Iya, betul. Nah, sekarang ini lumayan kangen juga nih sama Buya. Ternyata Buya bentuknya masih lebih segar dibanding AI yang kita bikin waktu itu. Masya Allah. Ya, di Ramadan kan kita kempes kan. Kempes. Sekarang kita kembali. Segar kembali. Insya Allah kita akan berangkat nih ke Aqsa ya. Tapi nanti kita bahas di akhir. Amin. Buya, mengenai berita terakhir, pasti Buya dengar dong. Heboh sekali. Heboh. Waktu pertama kali dengar berita tersebut, bahkan kemudian statement kecelakaannya kejadian kan belakangan tuh. Ya. Dicari dulu segala macam. Kalau yang langsung terpintas di bayangan Buya apa? Baik, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, pujian dan syukur kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam mari kita aturkan untuk Habibina wa Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kehidupan di akhir zaman ini konspirasi begitu pekat ya, hawa dan auranya begitu mendominasi dunia, dan rajanya konspirasi itu selalu tak terkalahkan tetap Yahudi. Tetap Yahudi, sebab Allah juga mengatakan sekeji-keji manusia di muka bumi ini, sejahat-jahat manusia itu adalah Yahud, kata Allah. Oh, ada itu. Oh, la tajidanna asyaddan nas, sekeras-keras manusia, sebajing-bajingan manusia, sebiadab-biadab manusia. Ditambah lagi adawatan, kebenciannya, permusuhannya, kebiadabannya ya kepada kamu adalah al-Yahud. Allah yang menyebutkan itu dalam surat An-Nisa ya, betapa manusia yang paling hebat itu, paling hebat kejahatannya ini, paling hebat keingkarannya kepada Allah adalah Yahudi, dan paling hebat dalam memanipulasi dan memutarbalikkan fakta sejarah adalah Yahudi. Gitu ya. Dan memang induk engkangnya nanti itu, induk semangnya nanti itu adalah Dajjal, sang raja pemutarbalikan fakta ya. Bagaimana Dajjal bosnya? Ya anak buahnya begitu. Oke, sekarang kita ingat ya sejarah betapa di masa fase keempat ini orang-orang besar yang dibunuh ya dengan cara diledakkan pesawatnya, termasuk dulu masih ingat Ziaul Haq. Oh, beliau juga dieksekusi ya? Iya, dia dengan pesawat juga kan. Ya, dia katakan kecelakaan, ternyata dia dibunuh gitu. Dan tokoh-tokoh yang akhirnya dibunuh, dibantai itu kan mereka di belakang itu semua. Ada Saddam Hussein mereka juga di belakangnya. Muammar Gaddafi mereka juga di belakangnya. Bahkan jatuhnya Soeharto saja itu peranan mereka. Ya, semuanya istilahnya mereka di balik semua kekacauan pada hari ini. Dan itu mereka akui.
Kita kan sudah dengar apa program daripada Illuminati, apa program daripada Freemasonry. Mereka yang menentukan hitam putih istilahnya. Ibaratnya mereka sudah mendekati kepada status kami adalah Tuhan. Kami yang menentukan siapa yang jadi, siapa yang nggak jadi. Kami yang membuat dan merancang segala-galanya. Yang menciptakan penyakit, yang menyebarkan ini semacamnya, buat mereka yang buat. Ya, sehingga bencana-bencana apapun kecil besar mereka bisa yang mengadakannya. Berarti benar Bu ya, waktu itu ada politikus Amerika tuh, Henry Kissinger. Ketika dia mati, ternyata dia dibalik chaos di 18 negara di luar Amerika. Berarti ada saudaranya gitu ya. Ya. Dan mereka makin hari makin hebat di bidang ini. Di bidang ini pokoknya Allah Subhanahu wa taala, sudahlah, kalau bahasa Allah sudah final itu ya. Tidak ada lagi yang boleh meragukannya. Kalau Allah mengatakan sejahat manusia di muka bumi adalah Yahudi, final itu. Maka semua kejahatan apapun kita harus lemparkan ke mereka dulu. Peranan apa yang mereka buat? Lakonan apa yang sudah mereka rancang? Dan rata-rata sukses, Mas Ari. Nah, orang kalau tidak membaca hadis akhir zaman, tidak membaca bimbingan Rasulullah mengatasi segala macam fitnah ini, orang akan larut dan lenyap. Tapi kalau seandainya dia baca hadis fitnah akhir zaman, makanya itu dimasukkan dalam 4 rukun agama. Masih ingat kajian kita di bulan Ramadan kemarin? Yaitu rukun agama yang pertama mengetahui seluk-beluk Islam, fikih, syariat ya. Yang kedua mengetahui seluk-beluk iman, tauhid, itu rukun iman, rukun agama yang kedua. Rukun agama yang ketiga mengetahui seluk-beluk ihsan, tasawuf, tarekat yang ala Rasulullah. Dan yang keempat adalah mengetahui seluk-beluk akhir zaman. Karena selamatnya yang 3 ini bergantung pada yang ini. Apabila orang ini mengetahui seluk-beluk dan fitnah hadis akhir zaman, dia akan bisa menyelamatkan agamanya, bisa menyelamatkan imannya, bisa menyelamatkan jiwanya, hatinya. Bahkan sekarang kan banyak orang meminum, memakan dari udara, dari apa, kan banyak konspirasi. Menghirup sesuatu saja dia bisa keracunan karena udah diciptakan. Tapi hadis Nabi menyebutkan itu. Nah, kalau kita mengkaji ini, selamatlah fisik. Kalau kita mengkaji apa-apa yang dimakan, syubhat-syubhat yang diminum, selamatlah hati. Ya, intinya makanan berpengaruh kepada jiwa, berpengaruh kepada fisik. Dan Nabi menyebutkan bagaimana tingkat-tingkat makar yang dibuat oleh musuh-musuh Islam di akhir zaman. Ya, kaki tangan Dajjal yang membuat obat-obatan, ternyata itu adalah penyakit yang berbahaya, membuat vaksin, membuat imunisasi, membuat ini. Apapun yang mereka buat, mereka sudah mengumumkan, make him sick, you will be rich. Buat mereka pada sakit, kalian akan menangguh kekayaan. Iya, kayak gitu. Yang bikin virusnya komputer, iya ternyata yang punya antivirusnya. Iya, kan mereka filmkan. Yang seperti itu mereka filmkan. Supaya apa? Supaya mereka kaya. Mereka yang istilahnya. Jadi mereka dalam status kamilah Tuhan yang sebenarnya. Ya, jadi apa yang dikatakan Firaun itu nanti akan diungkapkan kembali oleh Dajjal. Saya Tuhan kalian, sembah saya. Sekarang kaki tangannya diarahkan supaya memposisikan dirinya sampai ke tingkat itu. Nah, sekarang apabila kita mengetahui seluk-beluk fitnah akhir zaman ini, kalau dipelajari dengan serius, kita pasti selamat, Mas Ari Untung. Kita pasti selamat. Nggak akan pernah umat Islam ini akan bisa ditipu karena dia sudah ada pemandunya, Al-Quran dan hadis. Ya. Masih ingat oleh kami apa yang dikatakan oleh guru kita Ustadz Bakhtiar Nasir. Dia ketika kami panel dulu acara di Padang ya, Ustadz katanya, Ustadz Zul, saya meyakini hari ini bahwa siapapun saja yang mendalami hadis fitnah akhir zaman, dia akan cerdas melihat zaman dan dia akan selamat dari segala fitnah-fitnah akhir zaman. Ya, ini trik musuh, ini semua sudah diceritakan Nabi. Ini kejadian begini antisipasinya, Nabi sudah ceritakan. Nah, kemudian, tapi siapa yang tidak mempelajari seluk-beluk akhir zaman, hadis fitnah akhir zaman, orang ini akan hanyut, akan larut dalam segala. Ya, jadi ini bahaya kalau kita tidak mendalami perkara ini. Makanya para ulama salaf, khalaf, mereka menggiring ya, baik dari kalangan ulama-ulama salafi athari atau kalangan ulama salafi wahabi atau mungkin dari kalangan ulama tarekat, ulama sufi. Mereka mengatakan rukun agama itu ada 4 dimasukkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim yang tentang Islam, iman, ihsan dan ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman. Oke, kita kembali kepada yang keempat ini. Ini jadi rukun, wajib diketahui. Seluk-beluk ini jangan dipandang remeh dan cetek. Besok ini akan ada tanggal 27 Mei ini penandatanganan ya. Semoga saja dibatalkan oleh Allah, semoga saja Allah balikkan pemikiran para penguasa yang masih mau tersadarkan. Pandemi treaty ini sesuatu yang sudah dipersiapkan dengan sangat matang dan ini akan berbentuk kematian yang sangat mengerikan di muka bumi. Jadi kalau saatnya kita mengetahui hadis Nabi menceritakan itu, Mas Ari,
Hadis Nabi menceritakan bahwa nanti akan ada kematian mendadak terjadi di mana-mana, ya. Dan wabah penyakit yang bisa menyebabkan kematian mendadak terjadi di mana-mana. Itu di Indonesia aja atau di luar? Seluruh dunia. Tanggal 27 ini? Iya, seluruh dunia. Jadi ini sudah diprogram, diawali dengan COVID yang kemarin itu. Fear campaign, kampanye ketakutan. Dimulai dari ke sana, kemudian besok ini ya beberapa negara udah menolak. Rusia menolak, ya kan? Nolak gitu. Nolak dengan terang-terangan, mereka mengatakan nggak boleh masuk negeri kami, ya kan? Jepang menolak, seharusnya Indonesia ya, tapi kami nggak tahu lah. Kita hanya berharap Allah berikanlah sedikit saja jadilah gitu kan kesadaran kepada para penguasa dan pemimpin yang sedang ada di negeri ini untuk menyelamatkan rakyatnya, ya, untuk menyelamatkan bangsa ini daripada kematian massal atau setidaknya kepunahan massal. Naudzubillah. Tapi pada akhirnya kita kembali kepada hadis Nabi, karena tugas kami hanyalah membacakan hadis Nabi lalu membandingkannya dengan fakta yang ada di lapangan, di perjalanan luar. Sekarang kita kembali kepada kematian Ibrahim Raisi. Ya. Pertanyaan, benarkah beliau mati? Benarkah kalau beliau benarkah beliau yang diusung di keranda itu sehingga menangis jutaan rakyat Iran, ya kan? Benarkah itu orangnya? Ya. Kalau memang benar, kenapa wajahnya tidak dikasih lihat? Mungkin hancur berantakan, apa kecelakaan kali? Setidaknya ini ya, ke pemimpin yang sekelas ini ya, bagaimanapun beliau adalah kandidat terkuat ya untuk menjadi tokoh spiritual tertingginya Syiah, di mana beliau ke depan akan menggantikan Ayatullah Ali Khamenei. Nah, beliau yang dipersiapkan. Nah, sekarang ada isu, tapi kita juga tidak akan berpegang pada isu ini ya. Setidaknya kita sampaikan ada isu bahwa beliau dicemburui untuk ke depan akan menggantikan Ayatullah Ali Khamenei. Internal, Pak? Internal. Iya, internal. Jadi ada konspirasi di internal untuk menyingkirkan beliau agar jangan beliau terpilih. Itu salah satu di antara opsi ya. Yeah. Sehingga ada pihak dalam yang memang menginginkan beliau jangan beliau. Oke, itu satu titik. Yeah. Titik yang kedua, ada lagi konspirasi. Ini semuanya berangkat dari konspirasi dan kita tidak boleh berangkat dari zon-zon untuk menyebarkan fatwa. Setidaknya kita kumpulkan lalu kita sampaikan ini semua ini adalah semua isu. Semua isu itu yahtamilus sidq wal kidhib. Mungkin benar, mungkin juga salah. Sebuah kepastian itu baru kita katakan pasti bila sudah nyata. Diumumkan secara ilmiah, di seluruh dunia sudah menyepakati segala macamnya, itu baru namanya sebuah kepastian. Sebelum itu kepastian hanya isu, maka umat Islam telah dimanage oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 19 bagaimana kita memanage isu. Salah satu bimbingan Allah, jangan kamu percaya. Itu dulu konsepnya. Jangan kamu percaya. Sampai kapan? Sampai benar-benar sudah terbukti kenyataannya. Jadi sebelum itu kita tidak boleh percaya, apalagi ikut menyambung lisan. Jadi dalam hal ini sampai hari ini hamba Allah Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali juga sepakat, tentunya kita wajib sepakat dengan Al-Quran ya, sepakat dengan bimbingan Allah, di mana Allah SWT menyuruh kita tidak boleh ikut terbawa-bawa isu. Yang mana saja isunya, ya, kita tidak boleh terbawa isu. Kita mantau aja ya. Kita memantau dan kita boleh dong kalau ikut menanggapi, tetapi selama kita punya panduan Al-Quran dan Sunnah, kita mantap. Kita nggak kebawa-bawa kemana-mana. Kita sudah punya pendirian sendiri. Ya, jadi dalam hal ini dari pihak Syiah mereka mengklaim ya Mas Ari, mereka mengklaim bahwa inilah sepertinya, atau orang-orang yang bukan Syiah tetapi dia begitu bernafsunya dengan kemunculan Imam Mahdi ya, mengkait-kaitkan kayaknya ini nih nafsun zakiyah ini. Ya, jiwa yang suci yang dibunuh dan kematiannya menyebabkan kemarahan umat orang-orang beriman sedunia. Kayaknya ini orangnya nih. Sekali lagi kita tidak boleh memastikan apapun kepastian sampai terlengkapi semua bukti dan tanda-tandanya. Sebelum itu cukup kita berpegang pada dalil saja. Kita kembali kepada sekarang. Ibrahim Raisi, dia di masa lalunya memiliki track record yang lumayan padat, Mas Ari. Lumayan padat. Satu, kita dengarkan sekarang ini bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah contohnya. Kenapa mereka sangat bersuka cita dan bersyukur ya atas kematian Presiden Ibrahim Raisi ini. Ahlus Sunnah ya. Sementara kalau Syiah jelas mereka semuanya merasa kehilangan. Tapi ada kayak yang video di warga Iran ada juga yang happy juga. Betul.
Kenapa bisa begitu? Mereka mengingat masa lalu daripada masa lalu daripada Ibrahim Raisi ini yang sangat kejam ya, dan mereka melihat Ibrahim Raisi ini bagaikan presiden boneka, bukan dia yang menentukan, tetapi dia hanya menjalankan. Ya. Menjalankan dari siapa, Ki? Ya dari tokoh spiritual tertingginya lah. Sekarang Ali Khamenei, dia adalah otak dari segala keputusan kebijakan dalam dan luar negeri, dan itu dijalankan oleh sang presiden. Ya, ini kelebihan saya kalau kami melihat posisi Imam Mahdi nanti, Nabi Isa lah yang berposisi di Ayatullah Ali Khamenei sekarang. Di depannya Imam Mahdi. Di depannya Imam Mahdi sebagai pimpinan kepala negara. Tapi standarnya kekhalifahan seluruh dunia. Oke. Jadi kita kembali sekarang, walaupun ada nggak banyak itu Mas Ari, untung dari rakyat Iran yang bersuka cita itu juga tidak banyak. Ya, tetapi memang siapa sih di zaman ini yang semua orang suka? Pasti pembencinya selalu ada, pencintanya juga ada. Nah yang sekarang pembencinya qadarullah di-shooting lalu di-expose di media. Lalu orang mengatakan wah seluruh rakyat Iran bersuka cita kematian. Itu nggak banyak. Yang lebih banyak adalah rakyat Iran kehilangan dengan kematian Ibrahim Raisi. Oke. Posisi kita yang adil bagaimana? Kita jangan emosian. Di satu sisi kita tahu sikap kita jelas. Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Syiah sangat jelas. Bagi kita titik temu antara Ahlus Sunnah dengan Syiah itu boleh dikatakan mustahil. Dan ini sudah ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang sejarah melakukan upaya pendekatan dan penyatuan, penggabungan ya antara Ahlus Sunnah dengan Syiah ini sudah diupayakan. Pada akhirnya ulama-ulama besar ini semuanya mencabut fatwanya dan mengatakan mustahil bisa dipersatukan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di part mana, Ki? Di bagian apa saja, syahadatnya sudah berbeda, rukun imannya berbeda, ya rukun Islamnya berbeda, keyakinan mereka tentang kitab Al-Quran kita juga berbeda, dan mereka malah mencaci maki orang-orang yang diagung-agungkan oleh dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah, baik Al-Quran atau Sunnah mengagung-agungkannya, oleh mereka malah dilaknat, dikutuk. Jadi terlalu banyak lah. Maka akhirnya Imam Syafi'i berkata Syiah itu bukan Islam. Oke ya. Dalam hal ini udah mustahil untuk dipersatukan. Nah, di luar daripada itu, kita harus berpandangan objektif ya tentang melihat kejadian kematian Ibrahim Raisi ini. Apanya yang objektif? Satu, teladan kita siapa? Rasulullah. Rasulullah SAW. Manusia yang paling jahat siapa? Yahudi. Kan gitu tadi ya. Ada orang Yahudi mati dan digusung dalam keranda, dibawa ke kuburan. Nabi melihat dan Nabi langsung memberikan semacam tanda penghargaan atas kematian seorang makhluk Allah. Sahabat menegur, ya Rasulullah itu orang Yahudi mati, orang Yahudi mati. Kata Rasulullah, manusia enggak? Iya sih manusia, saya menghormati karena dia makhluk Allah, manusia. Di situ di satu sisi jadi teladan kita ini. Ini Raisi, manusia tidak? Raisi, manusia. Kalau begitu hormati dia karena dia manusia, karena dia makhluk Allah. Dan kita berhak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini dan kita ini semua termasuk beliau adalah milik Allah. Kita ini ciptaan Allah. Kepada Allah kita pasti akan kembali. Itu satu ya. Berarti Rasulullah yang kita teladani. Rasulullah tuh nggak pernah emosian melihat walaupun musuh sejahat musuh. Kalau Rasulullah prinsipnya ya, selagi masih bisa mempertontonkan kelembutan kebaikan, beliau akan memprioritaskan itu. Ada orang jahat Mas Ari meninggal dunia, jahatnya nggak ketulungan, mati. Lewat Rasulullah melihat. Apa kata Rasulullah? Mustarihun au mustarahun anhu. Simpel masalah tapi nyengat banget itu. Mustarihun. Ini orang, ini bahasa Nabi ya, saya yakin Mas Ari ini bisa nangkap ini. Mustarihun, ini orang udah istirahat dari kelelahan hidup di muka bumi ini. Dia sekarang menerima panenan dari apa yang amal-amal soleh yang pernah dia buat. Ya, itu kalau dia orang baik. Atau kata Rasul, mustarahun anhu. Ini orang-orang banyak istirahat dari kejahatannya. Di antara dua saja, dia yang istirahat atau orang lain yang istirahat dari dia. Ya, jadi Nabi emosi nggak nanggapi ada orang penjahat ini, yang mati ini penjahat, yang biadabnya minta ampun, zolimnya nggak ketulungan, mati. Pas dia lewat, Rasul melihat, tanggapan Rasulullah mendidik, yaitu mustarihun au mustarahun anhu. Kalimat Nabi sederhana saja, tapi ini nyengat nggak? Ngena enggak? Banget ya? Iya. Ini orang udah istirahat. Dia istirahat dari segala kelelahan dari hidup di dunia ini. Ya, semua perjuangan dalam hidupnya dia mungkin terima panen. Kalau dia orang taat. Tapi kalau dia penjahat, mustarahun anhu.
Orang-orang banyak yang selama ini banyak disakitinya istirahat dari kejahatan dia. Tapi kata-kata istirahat menunjukkan bahwa akan ada lagi yang lain gitu. Istirahat kan berarti belum selesai nih, kayak di break doang ini. Ya, boleh ya dikatakan di persimpangan jalan. Dia istirahat dari hidupnya di dunia, tapi menanti ke depannya sesuatu yang berbeda. Kayak sekarang nih, saya udah nggak tahan lagi dengan penderitaan, saya mau akhiri dengan bunuh diri. Oke, dia istirahat dari hidup dunia, dia kelar pendataan dunia, tapi dia mengakhirnya dengan cara su'ul khatimah. Maka dia menerima. Besok ini kajian kita tentang detik-detik perjalanan arwah setelah keluar dari badan. Jadi ini kajian ini. Jadi dong. Insya Allah. Jadi kita kaji itu 1 jam pertama roh keluar dari tubuh. Detik demi detiknya kita bedah, Mas Ari. Boleh. Ya, tapi karena kami belum pernah pengalaman mati ya, kita hanya dibimbing oleh hadis Nabi ya. Apa kita cari narasumber? Bisa dipanggil. Ini gara-gara kita bahas Presiden Iran, jadi kita waduh pengen lihat juga rasa juga. Tapi insya Allah Mas Ari, walaupun belum kita panggil, lengkap penjelasan Nabi tentang masalah alam kubur itu. Detik-detik kematian, menjelang mati saja Nabi sudah bercerita rinci loh ya. Apa yang akan dialami, dan secara medis, secara teknologi bisa dibuktikan. Apa yang digambarkan Nabi 1400 tahun yang lalu itu tentang masalah kematian ya, bagaimana bergeraknya ruh dari tubuh ya, itu semua diungkapkan Nabi. Bahkan Nabi sendiri mengalaminya. Menjelang dia nyawa terakhirnya keluar, Nabi menceritakan bagaimana perjalanan ruh ini. Dan nikmat banget jadi orang Islam ya. Semuanya udah tinggal tinggal ngecek, cross check aja nih. Benar. Jadi seolah-olah Nabi ini udah ngasih spoiler. Udah ngasih. Nggak perlu meraba-raba, nggak perlu kita berandai-andai. Jadi kita tenang gitu kan? Tenang dalam bimbingan. Oke, Mas Ari ya. Jadi kita kembali, Nabi itu sangat sopan, sangat santun. Nah, kita juga memperlakukan orang-orang dari makhluk Allah yang telah kembali kepada Allah dengan perlakuan yang sama, siapapun dia. Ya. Baiklah, sekarang Ibrahim Raisi telah meninggal dunia. Tentu saja apa yang akan kita ucapkan dalam hal ini, Buya melihat sebuah akhlak yang sangat mulia dari seorang pimpinan perjuangan yang identik dengan tokoh perlawanan tertinggi melawan manusia terbiadab di muka bumi, Hamas. Siapa tokoh tertingginya sekarang? Abu Ubaidah. Bukan, itu juru bicara bagian militernya. Ismail Haniyeh. Apa yang dilakukannya kemarin, Ismail Haniyeh? Melayat. Dan dia berkunjung, dia mengucapkan konferensi pers, ucapan duka yang mendalam. Ya, dia ucapkan kebaikan-kebaikan Ibrahim Raisi yang telah mendukung, mensupport perjuangan selama ini dan sebagainya. Padahal sikapnya yang sangat tegas, Mas Ari, ini nggak ada satupun orang di muka bumi yang tidak mengetahui bagaimana tegasnya Hamas kepada Syiah. Sebenarnya Hamas sama Syiah tuh tegas ya. Tugasnya minta ampun, Mas Ari. Jadi ini subhanallah ya, lebih kurang 10 tahun yang lalu ada seorang pemuda yang terpengaruh ya, seorang pemuda di Gaza terpengaruh sekali dengan kepahlawanan daripada Syiah Iran ini. Lalu dia mencoba membawa pemikiran itu ke Gaza, Palestina. Setelah itu, ini yang menceritakan kepada kami langsung tokoh-tokoh inti daripada orang-orang pemuda-pemuda perjuangan yang ada di Gaza itu ya. Mereka cerita, pemuda ini mencoba menggalang dan mempengaruhi pemuda-pemuda yang lain ya, dengan pemahaman Syiah. Segera ditangkap oleh para mujahidin. Dari berbagai faksinya ditangkap, kemudian disidang, terbukti bahwa ini adalah pemahaman Syiah, dieksekusi. Eksekusi dan dinyatakan kami adalah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan coba-coba bawa pemahaman Syiah ke dalam bumi Gaza Palestina ini. Tegas kan? Habis itu dipanggil, kalian betul bunuh orang kami. Maka dikatakan oleh pihak Hamas kepada Iran, dan ini bisa kami bertanggungjawabkan ya, dijawab betul. Kenapa kalian bunuh? Apa kata beliau? Sejak kapan kalian diizinkan membawa pemahaman Syiah ke Palestina? Kami adalah pejuang dari Ahlussunnah wal Jamaah menjaga umat ini dari seluruh pemahaman yang lain termasuk Syiah. Kalau kalian ingin nolong kami, tolong saja. Tapi jangan ada syarat kalian akan memasukkan, diperizinkan semacamnya, tidak ada syarat. Maka kemarin dipastikan, ini qadarullah ya, kemarin tuh ketika Syekh Abdul Majid An-Zindani meninggal dunia di Istanbul, Turki, kami pas mendarat di sana tanggal 22 April kemarin. Qadarullah, di waktu yang sama tokoh-tokoh besar dunia, syekh-syekh dan kibar ulama itu pada berhadiran, jutaan datang.
termasuk Erdogan sendiri ikut menyelenggarakan penyolatan Syekh Abdul Majid Az-Zindani, termasuk pendiri tarekat Afandi ya, yang ada di, mereka meninggal serentak di hari yang sama, di hari Buya datang di Istanbul. Di Yaman itu? Di Istanbul. Enggak, Turki. itu sholatnya di Turki. Di Turki ya, kita sholatkan di sana. Kemudian setelah itu pertemuan para tokoh tanpa direncanakan. Alhamdulillah karena Buya dianggap sebagai salah satu di antara tokoh publik di Indonesia dari Ahlussunnah wal Jamaah, diundang. Buya hadir, ada Ismail Haniyah. Oh begitu? Ada Ismail Haniyah, ada tokoh-tokoh inti, dan ada ulama syekh-syekh dari berbagai negara. Buya kaget, Buya merasa jadi kecil sekali. Ada fotonya nggak Buya? Ada. Wah, sombong banget Buya nih. Baru kali ini nih Buya sombong nih. Karena ditanyakan, kalau enggak kita enggak juga. Jadi intinya ini kita nggak mau mengatakan kebetulan ya, kita mengatakan qadarullah ya. Ketemu kita di saat pertemuan itu, mereka ikut menyampaikan kami ditolong oleh siapapun, kami akan terima. Siapapun yang menolong, mau Rusia menolong, mau Amerika menolong, siapa aja nolong, kami akan terima selama pertolongan itu tidak membuat syarat apa-apa untuk kami. Apalagi Iran, tegas, ya. Apalagi Iran semacamnya. Maka selama dia menolong, kami akan terima. Silakan tolong kami. Sekarang Yaman nolong, kami bersyukur pada Allah dan kami sampaikan ucapan terima kasih. Toh mereka nolong juga tidak ada syarat apa-apa kepada kami. Ya begitu juga Hizbullah yang ada di Lebanon, kemudian Bahrain, itu Syiah semua. Ya kemudian beberapa kekuatan dari Irak, ya, termasuk Iran, kami terima kasih. Jadi ucapan ini sangat santun ya. Nah ini menjadi akhlak. Ini menjadi akhlak, walaupun kita berbeda dalam manhaj, berbeda dalam ideologi, kepemahaman, tapi dalam masalah ini kita harus tetap menunjukkan rasa terima kasih itu. Masya Allah. Tapi justru yang ditunggu-tunggu malah belum nolong. Apanya? Yang ditunggu-tunggu belum nolong. Belum. Jadi yang lain-lain itu ada cara sendiri dari Allah. Ya mungkin caranya beda. Baik. Sejauh ini Mas Ari, kita hanya mengatakan selamat jalan Ibrahim Raisi. Kita mau mengatakan itu. Engkau berpulang kepada Allah. Mustarihun au mustarahun anhu. Itu bahasa yang kita tiru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalian telah berjasa membantu para pejuang perlawanan di Gaza Palestina. Semoga jasa kalian tidak terlupakan. Ya. Setelah itu bagaimana kalian di hadapan Allah, itu urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya mengulangi kalimat Nabi, mustarihun au mustarahun anhu. Apakah Anda yang orang yang istirahat dari segala kepenatan dunia, lalu Anda memanen apa-apa yang akan Anda terima dari sisi Allah? Baik dari kebaikan Anda panen kebaikannya, dari keburukan Anda panen keburukannya. Au mustarahun anhu, atau orang banyak istirahat dari Anda. Jadi dari kita Ahlussunnah wal Jamaah, sekali lagi kita tetap meniru keteladanan Rasulullah SAW dalam melepas. Bagaimanapun sekali lagi dunia hari ini mengucapkan bela sungkawa. Satu-satunya yang kemarin PBB kan mengajak mengeningkan cipta tuh 1 menit ya, ngamuk-ngamuk utusan Israel yang ada di Dewan Keamanan PBB. Kenapa? Ngamuk-ngamuk, kenapa kalian ikut berbela sungkawa terhadap pembunuh massal katanya. Padahal dia pembunuh massal itu pembunuh massal yang ngamuk. Jadi yang lain mengeningkan cipta, diam semuanya dan kan bisa tuh kalau seandainya siapapun yang ingin lihat di YouTube bagaimana pernyataan resmi, dan itu seluruh televisi Indonesia memberitakannya, mengajak menghinakan cipta untuk Ibrahim Raisi. Orang-orang kafir aja sekarang di Amerika, Eropa itu gila-gilaan hari ini membela Palestina. Padahal mereka bukan orang Islam. Rakyatnya loh. Dan nurani daripada beberapa petinggi yang ada di Eropa, di Amerika itu menjerit semua, dan mereka nggak tahan, akhirnya dia mundur sambil mengatakan kalimat-kalimat yang sangat pedas ya untuk Amerika Serikat, untuk Israel dan sebagainya. Baiklah, sebenarnya terlalu banyak yang mau kita ceritakan, tapi pada akhirnya kami hanya mengatakan, ayo umat Islam, kita dalam hal ini wajib bersamaan mengucapkan terima kasih. Walaupun ada katanya, lah kemarin mercon yang dikirimkan yang 300 rudal itu mercon, meledaknya di udara, nggak ada menimbulkan korban apa semacamnya. Dari dulu itu aja perangainya. Bagi kami sekali lagi, setidaknya mereka sudah membangun image di muka publik internasional bahwa masih ada yang mau menolong Palestina. Walaupun ada permainan apa kayak di belakang, itu urusan lain.
Tapi Arab ada nggak melakukan hal yang sama? Iya. Justru yang memalukan adalah Uni Emirat Arab malah ikut meledakkan rudal-rudal itu di langit saat melintas. Jordan juga. Jordan juga melakukan. Ini kan hal yang ketahuan sekali ya. Setidak-tidaknya walaupun ini Syiah telah menunjukkan, walaupun ada permainan lah ya, tapi dia telah menunjukkan dengan siapa dia berpihak. Maksudnya beliau walaupun begitu sekalipun tapi punya integriti. Sedangkan yang sesama Ahlussunnah ini negara-negara Arab ini, aduh. Tapi rakyatnya sih boleh, rakyatnya sih pro Palestina dia. Tapi pemimpinnya ini loh sampai sekarang belum menunjukkan satu. Ibaratnya kalau kita lihat, betul. Andaikan Jordan atau Arab Saudi aja, itu kan jaraknya dekat banget dia. Kalau dia mau ngebom langsung, udah satu dekat, gampang. Pasukan bisa masuk. Arab Saudi jauh lebih kaya. Sekali udah ngirim mah, butuh 5 negara Arab aja udah selesai sebenarnya. Satu aja cukup Mas Hari, jangan 5. Satu cukup. Mesir aja contohnya. Mesir itu kalau sempat taubat Mesir itu, demi Allah Timur Tengah itu akan langsung terwarnai. Palestina dulu cukup 5 jam tuh bebas merdeka. Israel lenyap di muka bumi. Kalau Mesir cukup, Mesir itu satu aja, buka pintu, dah selesai. Kemarin saya bisa wawancara sama orang Palestina, orang Gaza, baru lolos dari Rafah. Gitu. Ternyata yang bisnisin pintu Rafah orang Mesir ternyata.